Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan channel YouTube aku, Nova Erdem Aiden guys. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik saja dan dalam keadaan sehat selalu. Oke guys, kali ini aku akan bahas di video vlog aku kali ini kehidupan serba-serbi yang ada di Turki guys. Oh ya, sambil jalan-jalan kita bisa sambil bahas serba-serbi yang ada di Turki. Oke guys, check it out. Oke guys, jadi kita tuh aku lagi di luar nih sekalian kita jalan vlog ya kan. Oke, kali ini aku mau bahas tuh tentang serba-serbi yang ada di Turki. Nah, yang biasanya ini kalau serba-serbinya pastinya beda dari yang ada di negara kita ya kan. Yang jelasnya tuh nggak sama dari Indonesia guys. Apa aja sih serba-serbinya gitu yang ada di Turki ini? Oke, pertama tuh aku mau bahas di sini tuh nggak ada yang namanya Pak RT ya kan. Jadi kalau misalkan kalian tuh berantem ya sama pasangan kalian atau suami kalian gitu ya kan, ya itu nggak ada yang menengahi terkecuali ya polisi gitu. Dan itu pun kalau misalkan ada yang melapor, ya mungkin salah satu pasangannya melapor atau tetangganya yang melapor gitu. Udah gitu, even pun gitu kan ada yang melapor ya kan, nggak gimana ya bisa dibilanginnya tuh, nggak semudah itu orang-orang tuh bisa masuk ke rumah si terlapor gitu loh. Jadi kayak dia tuh suka ke pintu dulu gitu, even pun bilang oh itu di rumah itu ada KDRT ya kan. Jadi kayak polisi tuh nggak bisa langsung kayak ngedobrak gitu aja, even pun udah ada laporan seperti itu. Dan seandainya nih kalau suaminya bukain pintu gitu, istrinya pasti disembunyiin dong ya kan. Terus polisinya ada apa gitu, dia akan jawab nggak ada apa-apa. Terus kalau misalkan kayak polisinya tuh nggak ketemu sama yang si korban ini, korban KDRT-nya gitu ya kan, dia tuh ya udah kayak gini, nggak ada, kami dapat laporan deh, pasti dia kan ngomong gitu kan, kami dapat laporan bahwasanya di rumah ini tuh ada terjadi sesuatu lah kayak gitu. Nanti kalau kayak si suaminya bilang oh nggak ada apa-apa, itu cuma suara film aja, jadi ya udah gitu, selesai di situ aja, polisinya akan pergi. Nah ya pokoknya gimana ya, karena di sini juga rumahnya kan apartemen ya, nggak kayak kita di Indonesia yang rumahnya tuh single home ya kan, rumah yang sendiri-sendiri. Jadi kalau kenapa-napa pun pastinya orang akan tahu dan tetangga itu tahu. Tapi kalau di apartemen biasanya jarang banget gitu, even pun kayak ada kekerasan atau ada pemukulan nggak ada yang nggak akan ada yang tahu, kecuali kalau seseorang dari dalam rumah itu berteriak keluar itu biasanya ya kan. Jeleknya sih di situ ya nggak ada PRT-nya, jadi segala sesuatunya itu langsung diselesaikan ya di kantor polisi, tidak melalui Pak RT or Pak RW kayak gitu. Udah gitu kan, nanti tuh misalkan kayak kalian tuh buat laporan tuh banyak banget ditanyain kamu siapanya, di kampusnya mana gitu, KTP-nya mana gitu ya. Hampir sama sih ya kalau kita lapor polisi, cuman di sini tuh ya dikit-dikit lapor polisi gitu. Contoh ya kayak tetangga ya kan, tetangganya bising gitu ngidupin musik kan gitu, nanti dilaporin tuh, tolong ya datang ke apartemen ini di jalan ini gitu ya kan. Soalnya dia terlalu bising, pasang musiknya terlalu kuat. Ya udah, nanti polisinya dateng gitu ya kan, disamperin lah tuh apartemennya tuh. Kalau nggak dimatiin musiknya ya kena denda, seperti itu guys. Ya jeleknya nggak ada PRT ya kayak gitulah, apa-apa pakai polisi. Jadi orang sini tuh udah hal yang biasa ya namanya bolak-balik ke kantor polisi. Beda ya sama kayak kita tuh yang biasanya kan kayak oke, kita selesaikan dulu secara kekeluargaan, kita kasih sama Pak RT gitu, dibicarakan lebih baik. Kalau di sini tuh tidak, main lapor-lapor aja gitu. Dan lucunya tuh ya, kita masak kan beda ya aromanya, karena tahu sendiri lah kan kalau orang Indonesia itu kan kayak kan bumbu-bumbu rempah-rempah ya.
bagi mereka tuh sangat terganggu banget ya. Emang nggak semua sih, termasuk mertuaku ya, termasuk suamiku juga. Tapi kalau aku bilang sih sekitar hampir 89% atau 90% ya, itu mereka sangat terganggu dengan bau masakan yang terlalu berbumbu kayak gitu kan guys. Jadi kayak mereka tuh nggak senang, dan even pun kayak bau masakan gitu, bagi kita bau masakan itu kan harum ya, tapi bagi mereka tuh bau masakan tuh terlalu bau banget gitu loh. Padahal kan iya itu makanannya mereka makan, even pun itu masakan mereka. Karena aku pernah ya pergi ke rumah tamuku, terus pembantunya tuh lagi masak kan, aku tuh lagi ngurus dia di kamar gitu kan, dia lupa gitu nutupin pintu dapur, jadi kecium lah sampai ke kamar tempat aku masak tamu aku tersebut kan. Wah ngomel dia guys, dia bilang gini, Nenek kenapa kamu nggak tutup pintu dapurnya, ini aroma masakannya sampai ke sini, nggak enak banget kata dia. Padahal itu aroma masakan yang mau dia makan. Jadi ya gimana ya, agak aneh juga sih, tapi ya mungkin udah apa ya, entah tipikal orang sini, aku nggak tahu juga sih. Tapi ya nggak semua ya guys, aku nggak mau bilang semua karena mertuaku nggak seperti itu, suamiku juga nggak kayak gitu. Udah gitu serba-serbinya di sini tuh, kalau kita kayak udah apa ya, udah nikah gitu kan guys, kita tuh nggak bisa yang namanya terima tamu laki-laki gitu. Even pun kayak misalkan tuh kita order something gitu ya kan dari kedai, biasanya orang sini kan selalu order tuh bawa ke rumah, gojek lah kayak gitu, entah itu bahan belanjaan dapur, entah itu makanan kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada suami kita tuh, kita akan disembunyikan gitu loh, nggak boleh terlihat oleh orang lain, kayak itu serba-serbinya. Kalau menurut aku sih nggak ada bagusnya juga ya kan, jadi nggak apa ya, kalau untuk di dalam rumah lah gitu, karena kan rumah itu hak privasi ya, hanya kita sama suami kita aja. Jadi ya berhak juga sih dia kayak melarang orang lain untuk melihat wajah istrinya gitu. Kalau di luar kan public area itu beda lagi ya. Jadi kayak gitu sih, menurut aku ada baiknya juga gitu. Jadi serba-serbi di sini tuh agak aneh-aneh juga gitu, aneh tapi ya lucu juga. Yang paling aneh lagi serba-serbinya, kalau kita misalkan samar nih ya, karena aku biasanya di rumah tuh kalau keluar tuh pakai baju rumah, baju tidur, daster gitu ya kan. Tapi kalau di sini kita keluar pakai daster, baju rumah, itu tuh orang sini tuh nganggapnya telanjang gitu, dia nggak nganggap yang kita tuh masih pakai baju kayak gitu. Jadi aku tuh kayak gimana ya, mau ketawa ya juga, tapi apa ya, ya hargailah. Ini kan bukan negara aku ya, ini kan negara orang. Jadi apapun tradisi yang ada di sini, apapun kebiasaan orang ini ya kita harus hargai selagi itu nggak apa ya, nggak melampaui batas lah kayak gitu. So guys, begitulah kira-kira serba-serbi yang ada sekarang ini. Mungkin masih banyak, tapi kayaknya aku nggak bisa bahas semuanya, bakalan penuh gitu. Ntar aku kumpulin lagi fakta-faktanya gitu yang lebih lucu-lucu lagi gitu ya kan, tentang Turki. Jadi kalian tuh bagi yang ada pasangan yang lagi LDRan yang mau kesini, jadi kalian udah bisa dapat gambaran bagaimana sih status pernikahan di sini, atau bagaimana sih situasi di Turki kalau setelah kita menikah ya kan. Jadi kayak kalian tuh udah mempersiapkan mental kalian dan diri kalian sebelum kalian tuh sampai ke sini ya guys. Jadi kalau bagi kalian yang nonton video aku ada punya pengalaman unik atau serba-serbi di negara lain, boleh berbagi cerita dong di kolom komentar guys. Jadi kita bisa saling berbagi pengetahuan, berbagi ilmu gitu loh. Karena yang aku tahu ya cuman kayak di sini doang gitu ya. Tapi sebenarnya sih kayak di negara-negara Eropa lainnya ya, yang jelasnya di luar Indonesia lah. Karena termasuk Malaysia, Singapura itu mereka nggak ada yang namanya Pak RT, nggak ada Pak RW. Segala sesuatu itu langsung lapornya ke polisi. Jadi polisi yang menangani kalau ada tuduhan dari warganya gitu guys. Jadi kayaknya cuma Indonesia dia yang ada Pak RT-nya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah selalu setia nonton video aku. Ngos-ngosan guys, jalan sambil nge-vlog. Kan? Aduh, semoga kalian
kalian semua sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu support channel YouTube aku. Ketemu lagi di next video.